Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour 2021 dengan seri Sinquefield Cup sudah memasuki babak ke-6 tadi pagi kawan, setelah libur satu hari kemarin. Sore ini kita akan ulas satu game dari Fabi versus MVL. Tapi sebelum itu kita lihat dulu hasil-hasil game yang terjadi tadi pagi di babak ke-6 ini. Semua partai berakhir remis kawan, yang tak merubah posisi klasemen sementara. Masih ditempati oleh 3 pemain di tempat teratas, ada Wesley So, Maxime Lagrave, dan Leonard Dominguez, dan seterusnya. Dan sekarang kita ke atas papan lihat permainannya Fabi versus MVL. Dan rekor kedua pemain ini kawan dalam permainan klasikal atau standar sebanyak 35 kali. Dengan keunggulan Caruana 8 kali menang, 4 kali kalah, sisanya 23 kali remis. Terakhir kali mereka bertarung dalam game klasikal di seri Bukares atau Superbet yang berakhir remis juga. Di permainan kali ini Fabiano Caruana pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas dengan pion C5 Sicilian Defense, kuda F3, pion D6, pion D4 menawarkan Sicilia terbuka, pion pukul pion dipukul balik oleh kuda hitam F6, kuda putih C3, sekarang pion A6 bermain dengan variasi kesukaannya, MVL bermain dengan Sicilian Najdov. Dan Fabi melanjutkan langkah pengembangan gajah ke peta E3. Andai saja kawan pada posisi seperti ini Fabi membalasnya dengan variasi gajah G5, kemungkinan MVL akan membalas dengan variasi pion racun menteri B6. Tapi variasi ini tidak kita temui di game ini. Mereka berdua atau Fabi memilih langkah gajah ke E3, selanjutnya pion E5 menyerang kuda mundur ke B3, gajah hitam berkembang ke E6, pion F3 untuk memberikan dukungan bagi pion G4 nanti ataupun mengontrol peta G4 agar kuda tidak berani menempati peta ini. Sekarang gajah hitam berkembang ke E7, menteri putih ke D2, dan hitam atau MVL rokade di langkah ke-9. Begitu juga dengan Fabi rokade tapi berlawanan arah kawan, rokade panjang dibalas langkah pengembangan kuda hitam ke D7. Fabi melanjutkan serangan pion G4. Di beberapa langkah berikutnya ini permainan mereka berdua sangat mirip dengan permainan Dominguez saat mengalahkan MVL di babak keempat. Di sini MVL atau Maxim melanjutkan dengan pion B5, pion G5 mengancam kuda ke H5, dan Raja Putih bergeser ke peta B1. Selain untuk menghindari lajur C yang sudah semi terbuka dari ancaman beteng hitam yang nanti akan digeser ke lajur B, ini juga menghindari diagonal gelap ini kawan, yang bisa saja jika putih lengah akan dimanfaatkan oleh hitam untuk menusuk menteri serta rajanya di peta C1 tadi. Dan pada posisi ini hitam atau MVL meresponnya dengan langkah kuda ke B6, kuda putih ke A4, dan beteng hitam digeser ke C8. Sampai langkah ke-14 ini langkah-langkahnya sama dengan permainan Dominguez saat mengalahkan MVL di babak keempat. Tapi di langkah berikutnya ini ada perbedaannya kawan, dimana saat itu Dominguez memainkan kuda ke D5 untuk bertukar perwira di sini. Dan dengan variasi ini MVL kalah saat itu. Tapi di posisi ini tadi kawan, saat beteng sudah digeser ke C8, putih atau Fabi lebih memilih memainkan pion A3. Tapi variasi ini juga masih ada yang memainkan sebelumnya. Dan di sini MVL merespon dengan langkah pion G6, melindungi kuda serta menghentikan ekspansi pion putih di lajur G. Pion H4 balas Fabi, kuda hitam ke G3 menggarpu beteng serta gajah. Beteng bergeser, kuda pukul gajah dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya kuda hitam ke A4 untuk menantang pertukaran kuda, juga membuka diagonal atau akses bagi menterinya untuk menyerang kuda putih di peta A5 ini. Langkah pertukaran kuda seperti ini sangat sulit dihindari kawan. Andai saja kuda yang ada di peta atau di lajur A ini dipindah, maka kuda hitam akan pukul kuda putih yang ada di peta C3. Nantinya putih tidak akan berani pukul menggunakan menteri karena sudah di backing oleh betengnya, jadi struktur pion putih nanti akan rusak
Jadi pada posisi ini Fabi langsung menerima tantangan kuda hitam. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Dua lajur di sayap menteri sangat terbuka bagi kedua beteng hitam untuk melancarkan serangan di lajur C ataupun di lajur B nanti. Di sini Fabi melanjutkan langkahnya dengan pion H5 ingin membuka lajur H. Dan di sini kawan, di langkah ke-20 ini ada satu game yang pernah terjadi antara Levon Aronian versus Magnus Carlsen di Tata Steel Rapid India tahun 2019. Saat itu Carlsen memegang hitam kawan, melanjutkan langkahnya dengan menteri ke D7, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke H1, dan dengan variasi ini Magnus Carlsen memenangkan game itu. Tapi di game ini kawan, Maxime Lagrave bermain dengan langkah menteri ke C7, dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-20 ini. Fabi melanjutkan dengan menggeser betengnya ke H1, beteng hitam bergeser ke E8, memberikan ruang bagi raja ataupun gajah kawan untuk bergeser ke peta F8 jika diperlukan, karena sebentar lagi lajur H ini sudah jelas akan terbuka, diikuti dengan langkah menteri yang bergeser ke lajur H, memberikan ancaman skakmat di dua peta H7 atau peta H8. Dan Fabi tidak terburu-buru membuka lajur H, menggeser menterinya terlebih dahulu ke peta H2 dan meninggalkan kudanya untuk dipukul oleh menteri hitam. Tapi pengorbanan kuda tidak diterima oleh MVL kawan. Dia melanjutkan menggeser gajahnya ke F8. Coba kita lihat apa jadinya jika pengorbanan kuda diterima oleh menteri hitam. Maka hitam sudah tidak akan mempunyai tempo untuk memperbaiki pertahanannya dari serangan putih di langkah-langkah berikutnya kawan. Akan terjadi skakmat di beberapa langkah berikutnya. Ini hanya satu variasi yang bisa saja terjadi apabila menteri hitam tadi menerima pengorbanan kuda putih yang ada di peta A5 ini kawan. Di sini tadi MVL tidak menerima pengorbanan kuda putih. Dia melanjutkan dengan langkah gajah ke F8. Fabi masih belum mau membuka lajur H kawan untuk membuka serangan berikutnya dengan pion H pukul pion G6, karena bisa diantisipasi oleh hitam dengan pion F pukul pion G6. Menteri hitam pun bisa mengakses untuk membackup pion H7-nya. Pada posisi seperti ini, Fabi melanjutkan langkah pion C4. Masih mengorbankan kudanya di peta A5. Masih pengorbanan ditolak, MVL memainkan betengnya naik ke E7. Dan gajah putih bergeser ke D2 melindungi kudanya. Gajah hitam pukul pion C4 dan gajah putih bergeser ke B4. Memberikan pressure bagi pion D6. Dan beteng hitam digeser ke D7, membuka akses bagi gajah ataupun betengnya untuk membackup lebih bagi pion D6-nya. Fabi meluncurkan pion F4, menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak, gajah hitam bergeser ke B5. Tetap memberikan akses bagi kedua perwira hitam ini kan untuk melakukan skak di peta C2 nanti. Dan sekarang pion H pukul pion G6. Lanjut Fabi membuka lajur H, memberikan ancaman skakmat. Ancaman diantisipasi dengan langkah pion F pukul pion G6 untuk membuka akses bagi kedua perwira hitam, beteng atau menteri, melindungi pion ada di peta H7 ini. Fabi melanjutkan dengan pion F5. MVL menggeser betengnya ke G7. Pion didorong lagi mengancam beteng. Beteng digeser ke F7. Sekarang menteri putih bergeser ke D2, kembali memberikan pressure bagi pion D6. MVL menggeser menterinya ke D7. Menteri putih bergerak ke D5 mengepin beteng hitam. Gajah hitam bergerak ke E2 mengancam beteng. Beteng digeser ke C1 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya pion H5, lanjut MVL. Pada posisi ini kawan, bisa saja putih memukulnya menggunakan N-Pazen. Tapi tidak dilakukan oleh Fabi kawan. Dia membiarkan hitam mempunyai pion bebas di sisi papan. Fabi hanya melanjutkan dengan langkah kuda ke C4, tetap memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D6 ini. MVL sikat kuda putih, dipukul balik oleh beteng putih. Sekarang pion maju ke H4, dihadang oleh beteng di C2, dan pion tetap didorong maju ke H3.
Raja Putih bergerak ke A2 dan Raja Hitam bergerak ke H8. Menghindari pimpinan kawan agar betengnya bisa bergerak ke sisi papan untuk memberikan dukungan bagi pionnya segera promosi yang tinggal 2 petak lagi. Di sini beteng putih digeser ke D2 memberikan pressure bagi pion D6 dan beteng hitam digeser ke H7 mendukung pionnya untuk maju ke depan. Dibalas Fabi gajah pukul pion D6. MVL tidak pukul balik gajah putih menggunakan gajah kawan, karena jika dilakukan oleh hitam menggunakan gajah maka ancamannya adalah ancaman skakmat, sudah tidak bisa dihindari lagi oleh hitam. Oleh karena itu pada posisi seperti ini MVL langsung memukulnya menggunakan menteri. Dipukul balik oleh menteri putih, dipukul balik oleh gajah hitam, dipukul balik oleh beteng putih, dan ancaman skakmat masih ada. Hitam tidak mempunyai tempo untuk mendorong pionnya untuk segera promosi. Hitam atau MVL menggeser rajanya ke G8 untuk menghindari ancaman skakmat. Beteng putih ke D8 skak, raja bergerak ke F7 dan beteng putih ke D7 skak. Dan raja hitam pun bergeser kembali ke G8 untuk melindungi betengnya. Di sini sudah tidak ada pilihan terbaik lainnya bagi Fabi untuk melakukan skak yang berulang, karena pion hitam tinggal 2 langkah lagi akan promosi kawan. Jadi Fabi pada posisi ini melakukan skak yang berulang sehingga permainan berakhir remis. Dan pada langkah ke-46 ini terjadi threefold repetition move, permainan berakhir remis. Itulah kawan permainan antara Fabiano Caruana versus MVL di babak ke-6 tadi pagi. MVL hanya bisa menahan imbang Fabiano Caruana dengan permainan Sicilian Najdovnya. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi dan referensi dalam permainan Sicilian Najdov. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.